Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi surat lamaran pekerjaan dengan KD Sistematika Isi dan Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan. Yuk kita simak. Dalam melamar sebuah pekerjaan, kita perlu untuk membuat surat lamaran kerja. Surat ini menjadi media bagi kita untuk memperkenalkan diri kepada manajemen maupun HRD perusahaan. Banyak orang yang beranggapan bahwa perkenalan perdana tentu akan membawa sebuah kesan yang akan bertahan lama. Demikian pula dengan sebuah surat lamaran kerja harus bisa memberikan kesan yang positif. Saat kita bisa menarik perhatian melalui surat lamaran pekerjaan, biasanya perusahaan akan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan diri secara langsung. Perkenalan itu akan dilakukan melalui wawancara. Kita dalam menarik perhatian HRD melalui surat lamaran pekerjaan memiliki posisi yang sangat penting. Surat yang baik akan menjadi pembuka peluang bagi kita untuk masuk ke tahap berikutnya. Tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan yang menarik perhatian adalah: pertama, pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Gunakan kata yang sopan namun resmi. 3. Tidak bertele-tele. Kemudian, lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan, lampiran pendukung lainnya seperti sertifikat, pengalaman kerja, dan lain-lain. Baik anak-anakku, kita langsung saja ke materi pokok, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Masih ingat? Iya, betul sekali. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Biasanya, surat ini akan memuat identitas singkat, jabatan yang dilamar, serta beberapa kalimat yang sekiranya meyakinkan perusahaan untuk memilih seseorang tersebut pada posisi yang ia lamar. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Tempat dan tanggal biasanya ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Sukabumi, 25 Juli 2020. Lampiran dan hal. Contoh, lampiran, 2, 5 lembar. Hal, 2, permohonan lamaran kerja. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir kalimat. Contoh, yang terhormat manajer Indogrosir, Jalan Sudirman nomor 102 Sukabumi. Berikutnya, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, koma. Berikutnya, alinea pembuka. Di dalam alinea ini harus ada pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Berikutnya, isi terdiri dari identitas. Nama, contoh nama Rara Ayu Mutiara Febrian. Tempat tanggal lahir Sukabumi, 21 Februari 1998. Pendidikan terakhir S1 Sastra Indonesia. Alamat Jalan Ahmad Yani nomor 24 Sukabumi. Penulisan rincian identitas, nama, tempat, pendidikan, alamat tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya, maksud dan tujuan, yaitu alasan pengiriman atau pelamar mengirim surat. Berikutnya, menyatakan lampiran.
Di tempat rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir digunakan tanda baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk titik koma, dan pas foto 3x4 2 lembar titik. 7. Penutup. Contoh, demikian surat lamaran yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian di perusahaan. Berikutnya adalah salam penutup. Contoh, hormat saya, tanda tangan dan nama terang. Berikutnya tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, Rara Ayu Mutiara. Baik anak-anak, kita lanjut ke bagian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan meliputi kata ganti orang atau persona. Merupakan nama sebuah kelas kata dalam tata bahasa Indonesia. Untuk kata ganti orang ada dua, kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Dalam penggunaannya, kata ganti orang dapat digunakan untuk menyapa mitra, tutur atau kata sapaan, dan dapat digunakan untuk mengacu mitra tutur atau kata acuan seperti kamu, Anda, saya, dia, dan lain sebagainya. Berikutnya, struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen atau kata menjadi kalimat. Untuk penggunaan kalimat efektif, ada 4 komponen struktur tetap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nama yang lebih dikenal dengan singkatan SPOK. Berikutnya adalah dalam penulisan ejaan. Dalam penulisan bahasa Indonesia termasuk ejaan perlu diperhatikan. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Contoh surat lamaran pekerjaan dan analisis strukturnya. Berikutnya di sini yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, kemudian isi yang terdiri dari identitas, maksud dan tujuan, menyatakan lampiran, 7 penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Adapun kebahasaan surat lamaran pekerjaan meliputi kata ganti orang atau persona, struktur kalimat, dan ejaan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk kalian kelak melamar pekerjaan. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.